Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas Ekonomi Mikro 2C. Di sini kami akan menjelaskan tentang pasar oligopoli. Perkenalkan, nama saya Ayu Arifin dengan NIM 18. Perkenalkan, nama saya Rosita Indesari dengan NIM 1903211100021. Perkenalkan, nama saya Ismi Amalia Fajrin, NIM 24. Perkenalkan, nama saya Dita Widya Astuti, NIM 1902321000027. Perkenalkan, nama saya Septianin Kafidin Swada dengan NIM 19021100030. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pasar oligopoli. Secara harfiah, pasar oligopoli berarti ada beberapa penjual di pasar. Sedangkan secara istilah, pasar oligopoli berarti keadaan di mana hanya ada beberapa perusahaan yang menguasai pasar, baik secara independen maupun diam-diam bekerja sama. Oligopoli juga dapat didefinisikan sebagai salah satu bentuk persaingan pasar yang mana didominasi oleh beberapa produsen atau penjual dalam satu wilayah area. Pasar oligopoli memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, produk yang dijual memiliki harga yang hampir sama satu sama lain. Yang kedua, perbedaan produk yang unggul merupakan kunci sukses persaingan. Dan yang ketiga, hanya ada sedikit perusahaan dalam industri atau few number of firms. Dan yang terakhir, di dalamnya terdapat produk yang bisa homogen dan juga bisa terdiferensiasi atau homogen of differentiated product. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab terbentuknya pasar oligopoli. Yang pertama ada efisiensi skala besar. Efisiensi skala besar di dalam efisiensi teknis atau teknologi dan efisiensi ekonomi atau biaya produksi. Profit hanya bisa tercipta apabila perusahaan mampu mencapai tingkat efisiensi. Efisiensi teknis menyangkut pada penggunaan teknologi dalam proses produksi, kemampuan produsen dalam menempatkan sumber daya secara optimal. Efisiensi ekonomi menyangkut pada biaya produksi. Bagaimana mengatur biaya pada komposisi yang tepat sehingga harga yang dipasarkan merupakan harga yang bisa diterima pasar dan produsen. Kompleksitas manajemen atau tingkat kerumitan dalam manajemen pengelolaan di suatu perusahaan. Dalam dunia nyata, perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam industri mobil, semen, kertas, pupuk, dan peralatan mesin umumnya berstruktur oligopoli teknologi padat modal atau kapital intensif yang dibutuhkan dalam proses produksi menyebabkan efisiensi atau biaya rata-rata minimum baru tercapai bila output diproduksi dalam skala sangat besar. Keadaan di atas merupakan hambatan untuk masuk atau barriers to entry bagi perusahaan pesaing. Tidak mengherankan jika dalam pasar oligopoli hanya terdapat sedikit produsen. Yang kedua ada kompleksitas manajemen. Berbeda dengan 3 struktur pasar lainnya, seperti persaingan sempurna, monopoli, dan pasar monopolistik. Struktur pasar oligopoli ditandai dengan kompetisi harga dan non-harga. Perusahaan juga harus cermat memperhitungkan setiap keputusan agar tidak menimbulkan reaksi yang merugikan dari perusahaan pesaing. Karena dalam industri oligopoli, kemampuan keuangan yang besar saja tidak cukup sebagai modal untuk bertahan dalam industri. Perusahaan juga harus mempunyai kemampuan manajemen yang sangat baik agar mampu bertahan dalam struktur industri yang persaingannya lebih kompleks. Tidak banyak perusahaan yang memiliki kemampuan tersebut, sehingga dalam pasar oligopoli akhirnya hanya terdapat sedikit produsen. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hambatan dalam persaingan pasar oligopoli. Biasanya perusahaan yang bermain dalam persaingan oligopoli adalah perusahaan yang telah mapan, baik dari segi pengalaman, modal, sumber daya, serta teknologi. Oleh karena itu, untuk persaingan oligopoli agaknya sukar bagi perusahaan baru untuk memasukinya, terutama pada persaingan yang di dalamnya terdapat kesepakatan atau kartel.
Adapun hambatan-hambatan itu diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, skala ekonomis. Perusahaan yang telah lama berproduksi dan beroperasi relatif lebih memiliki kesempatan untuk menikmati skala ekonomis. Karena untuk memperbesar produksinya, perusahaan tersebut cukup menambah dari produksi yang sudah ada, sehingga sangat memungkinkan untuk menurunkan biaya produksi dan relatif akan mampu menjual produksinya dengan harga yang relatif lebih murah bila dibandingkan para pendatang baru. Yang kedua, ada ongkos produksi yang berbeda. Perusahaan bisa menurunkan biaya produksi dengan membuka kapasitas produksi baru daripada tetap menggunakan kapasitas yang lama dan seterusnya. Sementara bagi perusahaan baru, hal itu dilakukan karena harus mengeluarkan segala macam biaya yang tidak disertai dengan produksi langsung. Misalnya seperti biaya pendidikan karyawan agar menjadi terampil. Dan yang terakhir, ada keistimewaan hasil produksi. Bagi perusahaan yang telah berdiri dan sama lamanya dengan produk yang dihasilkan menyebabkan produk tersebut menjadi dikenal oleh masyarakat dan menciptakan konsumen yang loyal pada produknya. Selain itu, berhubung dengan tingkat kerumitan produk yang dihasilkan, membuat perusahaan baru haruslah dengan cermat dan hati-hati mempelajarinya sehingga membutuhkan waktu yang lama. Sementara bagi perusahaan lama hal tersebut adalah hal biasa. Selanjutnya, jenis-jenis pasar oligopoli. Yang pertama, oligopoli murni. Merupakan pasar yang di dalamnya terdapat beberapa produsen dengan produk yang diperjualbelikan bersifat identik atau sama namun sulit untuk dibedakan. Dengan karakteristik, perbedaan harga dari satu produsen dengan produsen yang lain tidak selalu signifikan. Sehingga semakin besar jumlah produk yang seragam, maka akan semakin besar pula ketergantungan produsen satu dengan produsen yang lainnya. Dan jika terjadi perubahan harga yang ditetapkan oleh salah satu penjual, maka penjual yang lain juga akan ikut mengubah harga produk yang dijualnya. Barang dari jenis oligopoli ini ada banyak di sekitar kita, sehingga seringkali kita mengabaikan mereknya karena dianggap sama saja. Contohnya seperti pada air mineral dan semen. Yang kedua, ada oligopoli terdiferensiasi. Pasar yang di dalamnya memperjualbelikan produk yang bersifat homogen namun masih bisa dibedakan. Meskipun produk yang dijual beragam, namun saat ada perubahan harga dari satu penjual dan penjual lainnya tidak akan berpengaruh atau jarang terpengaruh. Pada oligopoli ini, ada konsumen yang lebih suka dengan satu merek karena menganggap merek lain bukan seleranya. Dan pada pasar ini, ketergantungan antara penjual satu dengan yang lainnya tidak begitu signifikan terhadap barang atau jasa yang diperjualbelikan. Contohnya seperti pada sabun dan sampo, rokok, kartu internet, sepeda motor, HP, dan laptop. Yang ketiga, ada oligopoli kolusi. Terjadi saat perusahaan-perusahaan saling bekerja sama untuk menentukan harga dalam menjual produk yang seragam. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya pemotongan harga atau retail dan menaikkan harga bersama-sama atau membiarkannya stagnan. Cara yang dilakukan yaitu dengan cara melakukan perjanjian atau kesepakatan yang bersifat kolusif. Contohnya seperti pada industri minyak. OPEC mengendalikan industri minyak yang bekerja sama dengan 14 negara untuk mengontrol output minyak dan menetapkan harga secara bersama-sama. OPEC ini juga merupakan contoh dari kartel, di mana ada perjanjian formal antara perusahaan untuk bekerja sama. Dan yang terakhir adalah oligopoli non-kolusi. Terjadi saat perusahaan tidak saling kerjasama namun tetap bergantung satu sama lain. Perilaku perusahaan ditentukan berdasarkan pada cara bagaimana dapat bereaksi atas keputusan yang dibuat berkaitan dengan penetapan harga yang dimainkan sendiri. Sehingga suatu perusahaan akan mempelajari atau membaca bagaimana reaksi perusahaan pesaingnya
saat suatu perusahaan mengatur harga atau untuk menaikkan harga, dan perusahaan tersebut meyakini bahwa para pesaingnya tidak akan melakukan hal yang sama untuk mengubah harga produknya. Contohnya seperti pada perusahaan Coca-Cola dan Pepsi yang sama-sama bersaing di pasar minuman, namun tidak saling kerjasama, tetapi keputusan perusahaan masih saling bergantung. Lalu ada perilaku oligopoli. Perilaku oligopoli tidak dapat digambarkan secara menyeluruh dan umum, melainkan menggunakan teori khusus yang menggambarkan perilaku untuk mencapai tujuan kinerja industri. Adanya indeterminate yang merupakan tidak ada titik keseimbangan yang deterministik. Para ahli industri bertolak dengan struktur dan telah mencoba melakukan beberapa kajian tentang perilaku industri oligopoli yang kolusif, yakni dengan model pimpinan harga. Namun, hal ini masih dibagi menjadi 3 tipe, yaitu tipe biaya rendah, tipe perusahaan yang dominan, dan tipe barometrik. Teori ini menganggap bahwa perusahaan dengan skala besar mengetahui seluruh biaya perusahaan dan permintaan pasarnya. Maka dari itu, semakin rendah tingkat harga, semakin besar bagian kebutuhan pasar yang dapat dipasok oleh perusahaan yang berskala besar. Materi selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari pasar oligopoli. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kelebihan dari pasar oligopoli. Memberi kebebasan memilih bagi pembeli. Yang kedua, mampu melakukan penelitian dan pengembangan produk. Yang ketiga, lebih memperhatikan kepuasan konsumen karena adanya persaingan penjualan. Dan yang terakhir, adanya penerapan teknologi baru. Kekurangan dari pasar oligopoli. Yang pertama, menciptakan ketimpangan distribusi pendapatan. Yang kedua, harga yang stabil dan terlalu tinggi dapat menimbulkan adanya inflasi. Yang ketiga, timbul pemborosan biaya produksi apabila oligopolis tidak bersemangat dalam bersaing. Yang keempat, timbul eksploitasi terhadap pembeli dan pemilik faktor produksi. Yang kelima, sulit dimasuki perusahaan baru. Dan yang terakhir, bisa berkembang ke arah pasar monopoli. Selanjutnya, dampak pasar oligopoli. Di dalam pasar oligopoli ada dampak positif sama dampak negatif. Dampak positif dari pasar oligopoli, yang pertama, terdapat sedikit penjual karena dibutuhkan investasi yang besar untuk masuk ke dalam pasar. Yang kedua, jumlah penjual yang sedikit membuat penjual dapat mengendalikan harga dalam tingkat tertentu. Yang ketiga, bila terjadi perang harga, konsumen akan diuntungkan. Selanjutnya, dampak negatif dari pasar oligopoli. Yang pertama, keuntungan yang terlalu besar bagi produsen dalam jangka yang panjang. Yang kedua, timbul inflasi produksi. Yang ketiga, eksploitasi terhadap konsumen dan karyawan perusahaan. Yang keempat, harga tinggi yang relatif stabil menunjang inflasi yang kronis. Artinya, harga produk di pasar oligopoli ini mengalami kenaikan namun sedikit kemungkinan untuk turun. Yang kelima, kebijakan pemerintah dalam mengatasi oligopoli. Yang keenam, diberlakukannya undang-undang anti kerja sama antar produsen.